وحبيبنا ومولانا وأستاذنا ومعلمنا سيدنا محمد بن عبد الله وآله وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua masih Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan kesempatan untuk kita sama-sama melanjutkan salah satu kegiatan kita yang insyaallah kegiatan ini Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai amal dan ibadah kita di sisinya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya yang mulia, yang dimana hadis ini sudah kita baca di awal perjumpaan kita, yaitu innamal a'malu binniyat. Semua yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan saat ini adalah semuanya yata'allaqu binniyah, yakni semuanya berkaitan dengan niat. Jikalau niat kita shadiqan lillah, yakni kalau benar-benar niat kita berbuat hal yang seperti ini, melakukan kegiatan seperti ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mencatat apa yang kita kerjakan ini adalah sebagai bentuk dari pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, tidaklah aku menciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka di sini salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua itu adalah untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah berbentuk ibadah kepadanya. Maka dalam bentuk ibadah itu satu hal yang harus benar-benar kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya kita tidak beribadah dan kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala melainkan benar-benar kita melakukan hal itu ikhlas lillah, yakni benar-benar hati kita melakukan ibadah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan wala syukura wala jazaa wala syukura dari manusia. Kita tidak mengharapkan pujian dari manusia. Kita tidak mengharapkan balasan daripada manusia. Karena kita semua hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah fungsi daripada niat kita. Sehingga para ulama menyampaikan, ketika mereka semua berbicara tentang hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Para ulama menyampaikan bahwasanya innamal a'malu binniyat, yakni semua niat kita itu, niat itulah yang akan membedakan antara semua amaliyat kita. Niat itulah yang akan membedakan antara ibadat dan ibadat kita.
apakah ibadat kita itu shadiqan lillah, yakni benar-benar kita hanya mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita hanya beribadah itu hanya mengharapkan pujian daripada manusia. Maka baik perbuatan itu haram, baik perbuatan itu mubah, baik perbuatan itu perbuatan yang bernilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya yata'allaqu bin niyat. Niat itu bisa merusak suatu yang baik menjadi suatu yang jelek. Sehingga para ulama menyatakan salah satunya yang sering kalian baca, yang bahkan terkenal di semua pondok-pondok pesantren itu, sering dulu kita mengaji kitab namanya Ta'limul Muta'alim, yang dimana sahibu atau pemilik kitab ini membicarakan tentang niat, yang dimana mereka mengatakan bahwasanya kam min amalin suratuhu al-akhirah min su'in niyah sarat amal ad-dunya. Betapa banyak amalan yang berbentuknya gambarannya adalah amalan pekerjaan akhirat, akan tetapi bisu'in niyah, dengan jeleknya niat manusia itulah yang merubah amalan itu menjadi amalan yang bernilai yang berbentuk duniawiyah. Maka di sini para ulama benar-benar memperingati kita semua betul kan niat kita. Niat kita dalam setiap muamalat kita, baik muamalat kita dengan manusia maupun muamalat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita bermuamalat, baik muamalat itu bentuknya duniawiyah maupun ukhrawiyah, itu benar-benar ikhlas, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Nawawi, beliau punya satu kitab namanya Bustanul Arifin. Bustanul Arifin ini teman-teman semua, adik-adik yang saya muliakan, bahwasanya Bustanul Arifin ini adalah salah satu kitab yang membicarakan tentang adab dan akhlak, yang membicarakan tentang tasawuf, yang dimana ketika beliau ditanya kenapa beliau mengarang kitab ini, beliau mengatakan, ra'aitu katsiran minaz zuhad wal 'ubbad yata'amaluna li ajli dunya. Betapa banyak saya melihat orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zuhud, mereka melakukan ibadah itu, mereka zuhud karena mereka mengharapkan duniawiyah dan mengharapkan pujian daripada manusia. Maka ketika saya menemukan mereka ini salah jalan, maka saya berinisiatif untuk menulis sebuah kitab yang akan membicarakan bagaimana adab seorang manusia itu, muamalatnya ma Allah wa muamalatuhu ma'an nas. Bagaimana muamalat mereka bersama Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana muamalat mereka bersama Allah Subhanahu wa taala dan sesama makhluknya. Sehingga beliau menulis kitab Bustanul Arifin itu. Kemudian di pembukaan daripada kitab beliau itu, beliau memulai bab daripada min abwabi kitabihi, dari bab-bab kitabnya itu dengan babun niyah. Beliau mulai bab itu dengan babun niyah wa babul ikhlas. Karena apa? Dengan kita mentajdidin niat kita dalam semua muamalat kita, dalam semua amalan yang kita kerjakan, maka insyaAllah semua pekerjaan yang akan kita kerjakan setelah kita mentajdid niat kita, memperbaiki niat kita itu, insyaAllah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama benar-benar memperingati
kita semua untuk betul-betul kita mentajdidun niat kita, agar niat kita benar-benar shadiqan lillahi ta'ala. Kita beramal karena Allah, kita mengerjakan sesuatu itu karena Allah. InsyaAllah sesuatu yang kita kerjakan karena Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semua yang saya banggakan dan yang saya muliakan, salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi kita yang besar, yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua ini adalah umat al-mukhtarah. yakni kita semua inilah umat pilihan yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi kita, Nabi besar yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, adik-adik semua yang saya banggakan, menyampaikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik kemulia atau sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang Allah ciptakan kepada manusia. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan daripada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bahwasanya kalian itu adalah semulia-mulia umat karena kalian menjadi umat semulia-mulia Nabi yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengambil al-mitsaq, mengambil suatu perjanjian dengan para anbiya dan mursalin. Jikalau mereka ini lahir, yakni jikalau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu lahir di zamannya nabi-nabi yang terdahulu itu, mereka semua akan menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga ada seorang ulama, beliau al-muhaddits al-imam Abdullah As-Siddiq Al-Gumari. Beliau punya kitab namanya Fadailun Nabi fil Qur'anil Karim. Beliau menulis suatu dalil yang menjelaskan tentang bagaimana kemuliaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal surat Al-Baqarah sampai akhir surat An-Nas, yang beliau menjelaskan bagaimana kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Yang dimana di setiap ayat-ayat daripada surah Al-Quran itu, dari awal surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu membicarakan tentang kemuliaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama kitabnya Fadailun Nabi fil Qur'anil Karim atau Adillatul Qur'anil Mubin 'ala Nabi Afdal Alamin. Itu nama kitabnya. Alhamdulillah, kitab itu saya baca bersama para tulab Al-Azhar Syarif di sini, karena teman-teman, insyaallah saya pengen baca bersama adik-adik semua dan bersama semua agar kita betul-betul bertambah mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena al-mahabbah, cinta kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan mengantarkan kita bersama sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya yang mulia, al-mar'u ma'a man ahab. Sungguhnya seorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka lihatlah siapa yang kita cintai. Kalau kalian cinta dengan artis-artis Korea yang kafir Quraisy, insyaallah kalian akan bersama mereka nanti di api neraka Jahannam.
Jikalau kalian cinta dengan orang-orang yang cinta dengan dunia, maka kalian akan bersama mereka. Akan tetapi kalau kalian betul-betul cinta dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buktikanlah cinta kita itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang paling mudah, yakni dengan memperbanyak salawat serta salam kepada khairil bashar sayyidina wa habibina al-mustafa al-mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengikat cinta kita kepada Allah itu dengan dengan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya mahabbah kita, cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dalil dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian mengatakan diri kalian itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau ada orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia belum benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa buah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Lalu apa buah cinta kita kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini, yaghfir lakum dzunubakum. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, cinta kalian kepadaku dan cinta kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebabkan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengasihi dan Maha pengampun. Maka cintailah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kalian kepada diri kalian sendiri. Cintailah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kalian kepada suami kalian, pada istri kalian, kepada anak-anak kalian. Letakkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah a'la darajat, letakkan di atas derajat yang paling tinggi cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada hambanya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan ummati ummati ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bersedih, menangis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin salah satu umatnya itu masuk ke dalam api neraka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis pada suatu hari. Lalu datanglah malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkanmu bersedih?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Jibril, aku bersedih karena aku tidak ridha jikalau salah satu umatku akan masuk dalam api neraka. Tolong tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana ahwal daripada umat-umatku. Bagaimana keadaan daripada umatku wahai Jibril setelah di hari kiamat nanti."
lalu Jibril datang kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, apa yang engkau minta supaya umatmu semuanya tidak masuk neraka, sawfa yu'tik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya, maka engkau akan ridha atas apa ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejak itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dengan berita daripada Jibril yang mengatakan bahwasanya semua umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan masuk surga. Terlebih nanti kita semua insya-Allah akan mendapatkan syafaatul kubra. Syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat di mana pada hari itu la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta. Hari di mana tidak bermanfaat lagi anak dan keturunan. Hari di mana tidak bermanfaat lagi orang yang kita cintai di dunia ini, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh keimanan, dengan hati yang penuh mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam Sahih Bukhari itu ada satu riwayat yang menceritakan bahwasanya nanti di hari kiamat itu semua manusia, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu, dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Isa alaihi salam, dia datang kepada nabinya masing-masing untuk meminta syafaatul kubra kepada apa katanya pada para nabinya. Apa kata para nabi mereka? Bukan saya yang berhak untuk memberikan syafaatul kubra itu, akan tetapi izhab ila Muhammad, pergilah menuju Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia ialah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan untuk memberikan syafaatul kubra itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ana laha, ana laha, ana laha. Yani akulah yang berhak untuk memberikan syafaatul kubra yang Allah Subhanahu wa taala telah izinkan kepadaku. Maka kita semua beruntung menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa masih kita bermalas-malasan untuk membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu kenapa kita masih bermalas-malasan untuk memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jikalau kalian ingin dihadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin hadir dalam mimpi kalian, maka akfiru ala salati wassalamu alil khairil bariyah, dan perbanyak membaca sirah daripada sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga para ulama itu kalau mereka disebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bergetar hati mereka. Seolah-olah air mata mereka terus bercucuran ketika menyebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mahabbah mereka, cinta mereka melebihi cinta mereka terhadap diri mereka sendiri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu, perbanyak salawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyak baca surah beliau, perbanyak membaca hadis beliau. Alhamdulillah, majlis kita yang kita kerjakan, yang kita laksanakan setiap hari Sabtu ini adalah bentuk daripada mahabbah kita, khidmat kita kepada hadis an-nabawi, hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka perbanyak salawat. Tapi satu hal yang ingin saya peringatkan kepada kita semua, menjadi tanbih, peringatan untuk kita semua. Salawat itu teman-teman semua, kalian harus bisa membedakan mana itu yang bentuknya salawat dan mana yang berbentuk al-madah, yakni pujian. Ada sebagian teman-teman kalian itu mengatakan habitak yauma tlaina lamma hakina awil kalam. Itu mereka mengatakan itu salawat. Itu khata'un kabir.
itu bukan bentuk salawat daripada baginda Rasulullah. Habitat itu asalkan kalian tahu adalah bentuk daripada lagu yang diciptakan oleh orang-orang Mesir menggunakan bahasa Amiyah. Jadi ada yang saya lihat di beberapa video itu mereka mengatakan salawat habitat katanya. Maka ketika orang yang tahu, orang yang alim melihat tulisan itu, mereka akan tertawa. Maka bedakanlah mana yang salawat dan mana yang berbentuk pujian atau mana yang bukan salawat atau pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara saya bisa didengar enggak? Wadah enggak suara saya? Terdengar dengan jelas, Ustaz. Baik. Summa amma ba'du. Dan kita mulai membaca kitab ini insyaallah. Ya, saya minta maaf karena mukaddimahnya terlalu panjang. Karena kalau kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buih atau maka air di lautan itu tidak akan bisa cukup untuk menjadi pena atau menjadi menjadi pena ya, untuk menulis bagaimana kemuliaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jikalau kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umatnya baginda Nabi kita yang besar yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersyukurlah dengan memperbanyak mahabbah kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada perjumpaan hari ini adik-adik semua yang saya muliakan dan yang insyaAllah Allah Subhanahu wa taala muliakan kalian semua. InsyaAllah hari ini kita akan membaca hadis yang kedua daripada kitab Riyadhus Shalihin, karangan daripada Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Akan tetapi sebelum saya melanjutkan, hari ini saya ingin memulai membaca kitab ini bersama dengan sarahnya, yang dimana sarahnya itu disebut dengan sarah Dalilul Falihin li Turuq Riyadhus Shalihin. Sarah yang dikarang oleh Al-Alimul Kabir Al-Misri Al-Azhari Muhammad ibn Al-Imam Muhammad ibn Alan As-Siddiqi Al-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Maliki. Jadi saya akan membacakan hadis ini dan saya akan membacakan beberapa sarah daripada beliau litawdihil ma'na, untuk memahami dan memperjelas beberapa makna. وعن بسم الله الرحمن الرحيم فقال المحدثون رحمه الله تعالى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, yang dimana di awal daripada kalam ini beliau mengatakan Ummul Mukminin. Kenapa di sini semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut Ummul Mukminin, ibu daripada semua orang-orang mukmin? Itu yang pertama adalah bentuk daripada aifil ihtiram wa ta'zim wa hurmatin nikah. Itu adalah bentuk daripada ihtiram kita, adalah bentuk daripada ta'zim kita kepada semua istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua sebabnya beliau semua disebut Ummul Mukminin, itu menandakan bahwasanya wa hurmatin nikah, haram kita menikah atau haram dinikahi istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah dinikahi Rasulullah. Maka seorang anak itu tidak boleh menikahi ibunya. Maka di sini beliau semua disebut Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah. Aisyah, teman-teman semua, adik-adik yang saya banggakan, Sayyidah Aisyah adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang al-bikr. Al-bikr maknanya yang masih muda. Selain daripada yang itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi janda ya. Nah, jadi Sayyidah Aisyah ini adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang dinikahi oleh Rasulullah SAW pada umurnya masih berumur wahya bintu sitti sinin. Jadi Siti Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah SAW itu masih umurnya 6 tahun. Akan tetapi Rasulullah SAW beliau dukhul, yakni bergaul dengan Siti Aisyah itu setelah umurnya 9 tahun, yang sudah hampir mendekati masa balik. Sehingga kami di Usuluddin, di jurusan Usuluddin atau di jurusan tafsir itu kami belajar dulu salah satu asyubhat. Subhat itu maknanya adalah salah satu kaul atau salah satu pendapat yang mencela atau menghina Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah manusia yang syahwaniyin. Manusia yang syahwaniyin maknanya yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Ya buktinya apa katanya? Dia menikah dengan anak kecil katanya. Nah, maka para ulama Al-Azharul Syarif terutama mereka merot, yakni membantah daripada pendapat orang-orang al-kufar yang berpendapat hal-hal yang seperti ini. Sehingga ini bagian daripada syubhat yang diciptakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan pada saat itu Siti Aisyah umurnya masih 18 tahun. Wahya bintu 18 sanatan. Kemudian setelah beliau wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Siti Aisyah umurnya masih 18 tahun, beliau Siti Aisyah hidup selama 40 tahun. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kemudian beliau Siti Aisyah ini wa tuwfiyat sanata 70 atau 58 li 13 baqiyat min Ramadan ba'da al-witri. yakni beliau wafat pada saat itu umurnya 58 tahun. Maka umur baginda umat daripada Rasulullah SAW itu baina 60 wa 70. Nah, jadi kalau umur kita udah 60 tahun ke atas itu udah alamat kita akan secepatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kita berlari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah. yakni katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang tentara atau prajurit yang datang ingin menghancurkan Ka'bah. yakni yaghzu jayshul Ka'bah. Al-Ka'bah itu adalah nama daripada suatu bangunan yang murabbah, persegi 4, yang dimana dulu awal kali dibangun oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Jadi pada suatu hari itu katanya ada sekelompok tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu faidza kanu bi baida min al-ardi. Sebelum mereka sampai Ka'bah itu katanya mereka sampai di suatu padang pasir. Baida maknanya adalah suatu tempat yang kosong, yang tandus, tidak ada apa-apa di sana. Nah, pada saat mereka sampai kepada Baida itu yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Awalihim wa akhirihim mana jami'uhum, yakni semuanya mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat itu ada sebagian orang yang mungkin niatnya itu bukan untuk menghancurkan Ka'bah, akan tapi ketika mereka ikut bergabung ke dalam barisan kelompok orang-orang ingin menghancurkan Ka'bah itu, mereka ikut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya para ulama ketika memberikan makna daripada hadis ini mengatakan bahwasanya hadis ini menjelaskan salah satu dalil bahwasanya kita harus benar-benar memilih siapa yang menjadi teman kita. Yakni kalau kita berteman dengan ahli dolal, yakni ahli maksiat, maka kita akan ikut
ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab atau cobaan atau balasan terhadap orang yang ahli maksiat itu, kita akan ikut terkena dengan dengan perbuatan daripada mereka semua. Oleh karena itu di sini hadis ini menjelaskan bahwasanya kita harus benar-benar pandai-pandai mencari teman. Harus pandai-pandai dengan siapa kita berteman. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain mengatakan al-mar'u ala dini khalili. yakni seorang itu tergantung dengan siapa yang agama seorang itu tergantung dengan siapa dia berteman. Maka fanzur aman tukhalil, maka lihatlah siapa yang menjadi teman kalian. Nah, dari ini hadis ini menjelaskan bahwasanya mereka yang hadir pada saat itu, sekalipun mungkin mereka tujuannya tidak ingin menghancurkan Ka'bah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ikut mematikan mereka karena mereka berada dalam kelompok itu. Lalu ta'ajab, ta'ajab Siti Aisyah. Ta'ajab maknanya adalah heran Siti Aisyah. Kenapa kok bisa orang-orang yang tidak ikut ingin menghancurkan Ka'bah itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa kata Rasulullah? Apa katanya? Qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaqu wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, kok bisa sih mereka ikut dihancurkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sebagian daripada mereka bukan bagian daripada kelompok mereka yang ingin menghancurkan daripada Ka'bah tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mereka ikut, sekalipun mereka mungkin tujuannya adalah tidak untuk untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, summa yub'atsuna ala niyatihim, akan tetapi nanti mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung ala niyatihim, yakni tergantung niat mereka. Yakni apapun niat mereka selama mereka di dunia, lalu menjelang kematian itu mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat mereka. Maka di sini hadis ini menganjurkan kita untuk betul-betul melihat niat kita. Melihat niat kita baik dalam semua amal ibadah kita. Sehingga di hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, pada suatu hari, di hari kiamat nanti, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang jihad fisabilillah, orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mereka semua akan dibangkitkan dalam keadaan niat mereka pada saat itu. Maka ditanya nanti mereka, silakan kamu wahai penghafal Al-Quran menuju neraka. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ya Allah, kan saya menghafal Al-Quran, saya penghafal Al-Quran, kenapa saya dibawa ke neraka? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kan kamu menghafal supaya orang mengatakan dirimu penghafal Al-Quran. Akan sekarang udah dikatakan oleh orang di dunia, maka itulah balasanmu, sekarang masuk ke neraka. Kemudian datang orang yang sering bersedekah. Ya Rasulullah, ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke neraka? Oh, kan kamu bersedekah karena kan saya orang ahli sedekah. Oh, kamu bersedekah supaya orang mengatakan kamu ahli sedekah, maka masuk ke neraka. Kemudian datang orang yang ahli jihad. Ya Rasul, ya Allah, kenapa saya masukkan ke neraka? Kan saya jihad fisabilillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, kan kamu berjihad fisabilillah supaya kamu dikatakan mujahid. Maka orang sudah mengatakan, maka masuklah kamu ke dalam neraka. Maka dari hadis ini teman-teman semua, adik-adik semua yang saya banggakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bagaimana supaya kita benar-benar mentajididun niyah, yakni memperbaiki niat kita dalam semua bentuk muamalat kita. Karena kita tergantung niat kita di dunia inilah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita di hari akhirat nanti. Kemudian Ibnu Utsaimin mengatakan, apa yang dapat diambil daripada hadis ini? Beliau mengatakan, wa fi hadzal hadis
ibratun. Jadi dalam hadis ini katanya banyak ibrah yang dapat diambil. Salah satunya adalah anna man syaraka ahlal batil wa ahlal baghi wal udwan fa innahu yakunu ma'hum fil uqubati salih wal alim. Jadi orang-orang yang berteman dengan ahlul dalal, ahlul batil, ini orang-orang yang suka bermaksiat, orang-orang yang suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ikut masuk dalam iqab yang akan atau hukuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menjelaskan supaya kita betul-betul memperhatikan dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita berteman. Karena maka para ulama mengatakan bertemanlah dengan orang-orang yang bisa mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berteman dengan orang-orang yang justru menjauhkan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan, "Idza ra'aitum atau idza wajadtum sadiqan alladhi yudhakkiruka billah falzam fa'tamid falzam yadah." Yani apabila kalian bertemu dengan seorang sahabat yang di mana sahabat itu bisa mengingatkan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sahabat itu cukup kalian melihat saja sahabat kalian itu, kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala, falzam, maka pegang teguhlah bersamanya, tetaplah bersamanya, pegang teguhlah tangannya. Maka di sini juga bisa buat adik-adik semua mengambil pelajaran. Ketika kalian ingin mencari pasangan, ketika kalian ingin berumah tangga suatu hari nanti, maka carilah suami yang bisa mengingatkan kalian dengan Allah. Carilah suami yang bisa yang bisa ketika kalian melihat saja suami kalian itu, kalian betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbicara, dia selalu mengingatkan kalian dengan Allah. Ketika dia berbicara, dia selalu menghadirkan mahabbah dan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau kalian temukan suami yang seperti itu, maka falzam, maka pegang teguh tangannya, jangan sampai kalian meninggalkan pasangan kalian yang seperti itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita tidak pleset sedikit, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan Imam Tirmizi dalam sunannya, beliau menyampaikan apa? Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquh fazawwijuh wa illa takunu fitnatan wa fasadan fil ardh. Yani apa katanya? Jikalau datang kepada kalian, wahai para orang tua, datang seorang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya, datang seorang laki-laki yang kalian ridhoi akhlaknya, maka fazawwijuh, maka nikahkanlah anak kalian kepada mereka. Kenapa? Jikalau kalian menolak laki-laki yang seperti itu, yang baik akhlaknya, baik agamanya, takunu fitnatan, maka itu akan menghadirkan fitnah bagi kalian. Wa fasadan fil ardh, maka menghadirkan kerusakan di muka bumi ini. Maka seolah-olah ayat ini ingin menjelaskan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an yang mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Bagian daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari diri kalian yang sejenis dengan kalian, itulah pasangan-pasangan yang apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan itu bagi kalian? Litaskunu ilaiha, untuk dia menghadirkan rasa aman dan rasa tenang dengan kehadirannya. Jikalau kita betul-betul memperhatikan ayat ini, wahai para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat litaskunu itu dengan menggunakan fi'il mudhari', yang dimana kalau kita belajar tentang fi'il mudhari' itu bermakna litajdid wal istimrar, yakni maknanya akan terus diperbaharui dan terus berkelanjutan. Maka kata-kata litaskunu itu
maknanya adalah rasa tenang itu akan hadir setiap hari di dalam rumah tangga seorang itu. Akan hadir rasa tenang dan rasa nyaman dalam setiap hubungan rumah tangga seorang itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu. Jikalau ada orang bertanya pada saya, "Ya Ustaz, kenapa menikah itu katanya menghadirkan banyak yang bertengkar, banyak yang seterusnya?" Maka dia betul-betul belum merenungi makna ayat daripada Al-Qur'an ini. Maka bagaimana kita menghadirkan litaskun sakinah mawaddah warahmah itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya dalam hadisnya yang mulia yang saya bacakan tadi. Idza atakum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Jikalau datang seorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Nikahkanlah dia, dengan itu maka terciptalah litaskunu ilaiha. Maka akan terciptalah rasa aman dan rasa tenang, rasa tentram itu di dalam hubungan rumah tangga. Maka jikalau kalian melihat sekarang, di zaman sekarang ini banyak jandi yang berkeliaran di sana kemari itu, banyak pada kasus orang KDRT atau memukul istrinya. Itu menandakan bahwasanya dia hanya memilih pasangan itu karena hawa nafsunya, akan tapi dia tidak melihat bagaimana agama dan akhlaknya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tunkahul mar'atu li arba' li maliha, li nasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha, fakhtar bi dzati din taribat yadak. Yani Rasulullah kama qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Limaliha karena hartanya, linasabiha karena keturunannya, walijamaliha karena kecantikan dan rupa-rupawannya, walidiniha dan karena agamanya. Maka fakhtar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat pada sini Rasulullah mengatakan fakhtar, pilihlah. Fakhtar. Jikalau kalian buka ilmu usul fiqh, kalian akan belajar tentang al-amr. Dalam usul fiqh itu al-amr lil wujub. Kenapa lil wujub? Karena itu ada maslahat di dalam itu. Amar, jika ada perintah itu bisa maknanya lil wujub, wajib. Kenapa? Karena ada maslahat yang ingin Rasulullah sallallahu alaihi sampaikan dalam hadis tersebut. Fakhtar, pilihlah karena agamanya, taribat yadak. Maka kalian akan beruntung, kalian tidak akan menyesal, kalian tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena hartanya bisa habis. Jikalau kalian memilih karena hartanya bisa habis. Jikalau kalian memilih karena nasab keturunannya bisa meninggalkannya. Jikalau kalian memilih karena kecantikannya kalau udah umur 40 tahun ke atas akan pudar kecantikannya. Apalagi kalau dia sudah punya anak, dia akan seperti orang gila misalkan. Akan tapi kalau kalian pilih karena agamanya, karena agama itulah yang akan menguatkan rasa cinta dan rasa sayang kalian sampai kalian menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau saat ini ada yang sudah menikah, lalu ada suaminya yang memukulnya atau istrinya tidak taat kepadanya dan seterusnya, maka introspeksi diri kalian. Maka kalian telah memilih pasangan itu bukan sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kalian kita betul-betul merenungi makna hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memilih pasangan yang sesuai dengan agama, baik agamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah apa yang keluar dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melainkan itulah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semua pilih pasangan karena agamanya, maka ikuti. Sekalipun belum ada rasa cinta dalam diri kita, akan dipilihlah karena pasangan itu karena agamanya. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan mawaddah wa rahmah wa mahabbah dalam hati kita. Maka perbaiki. Jikalau kalian ingin menghadirkan rumah yang ingin seperti yang sering disampaikan oleh baiti jannati, rumahku adalah surgaku itu, maka hadirkan pasangan-pasangan yang bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kalian. Berteman dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kalian dengan Allah. Terlebih-lebih ketika kalian memilih pasangan itu, pilih pasangan yang betul-betul menjadi imam,
yang betul-betul menjadi pemimpin bagi kalian, yang bukan hanya pasangan itu hanya membawa kita menuju duniawiyah, yang dimana bentuk daripada duniawiyah itu tidak hanya bertahan lama, akan tapi ketika kita sudah mati tidak bermanfaat lagi harta yang kita tinggalkan, tidak bermanfaat lagi uang yang kita kumpulkan, melainkan yang akan bermanfaat bagi kita adalah sebagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas, wa illa sadaqatin jariyatin wa ilmin yantawi bihi waladin salih yad'u lah." Hari di mana ketika manusia sudah mati tidak bermanfaat lagi harta yang dia tinggalkan kecuali sedekah yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan, kemudian ada anak yang saleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kalian pilihan, lalu kenapa kalian mencoba memilih dengan sesuai dengan pilihan kalian sendiri? Apakah kalian merasa lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian merasa lebih pintar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jikalau kalian memilih karena suatu itu karena keinginan kalian, nafsu kalian, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan orang yang bukan, yang yang mungkin bukan itu pilihan yang kalian inginkan. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya pilihlah sahabat, pilihlah teman atau pilih pasangan yang benar-benar dengan kehadirannya itulah kalian akan betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pahami adik-adik semua yang saya banggakan, yang saya hormati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita tidak tahu batas umur kita sampai kapan. Kita tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita berlalai-lalai sekarang di dunia ini, apalagi di zaman sekarang ini, zaman di mana manusia itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sepeser atau segelas daripada nasi. Mereka menjual diri mereka sendiri. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penting mereka mendapatkan harta. Maka alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih membukakan hati kita. Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita untuk belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah nikmat yang luar biasa. Di samping orang-orang sekarang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quran di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Waddat ta'ifatani minkum wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jangan kita ada rasa kita ingin mengurusi urusan kita sendiri, akan tetapi serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat Al-Qur'an yang lain, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu yang akan menimpa kita melainkan itulah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Jikalau kita buka ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memperingati kita, Zuyyina lil ladzina kafaru hayatud dunya wa yaskhuruna alladziina amanu. Dan Allah Subhanahu wa taala memperindah kehidupan dunia ini kepada orang-orang kafir, sehingga mereka menghinakan orang-orang yang beriman, yang mereka hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka kekurangan harta dan seterusnya. Akan tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan mereka. Orang-orang yang sekarang ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka hidup dengan mencari harta. Mereka hidup dengan mengumpulkan harta. Yang ada di otak mereka hanya harta, harta dan harta, sehingga mereka melupakan sang pencipta daripada harta itu. Maka ketahuilah mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidraj maknanya Allah hadirkan mereka harta yang banyak, sekalipun mereka tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan mereka mobil yang mewah, Allah hadirkan mereka rumah yang besar,
padahal mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak sadar bahwasanya itulah bentuk daripada penghinaan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwasanya mereka orang-orang yang sekarang di dunia ini seolah-olah mereka memiliki dunia ini, memiliki segalanya. Pada hakikatnya mereka sedang menghinakan dirinya, sedangkan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, yang hidupnya mereka selalu bersyukur cukup dengan apa yang mereka punya. Padahal pada hakikatnya mereka sedang menyiapkan tempat yang paling tinggi di surga nanti, yang Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Maka jadi hadis ini kita banyak belajar bahwasanya kita harus betul-betul menjaga niat kita. Menjaga niat kita, bagaimana niat kita, dengan siapa, lihat teman dengan siapa kita berteman, karena kita akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana niat kita di dunia ini. Maka ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, agar menjadi pelajaran bagi saya pribadi tentunya yang berbicara ini, dan menjadi pelajaran bagi kita semua agar betul-betul kalian membuka pikiran kalian. Jangan kalian meletakkan dunia itu di hati kalian, akan tapi letakkanlah dunia itu di bawah mata kaki kalian. Jikalau kalian sudah meletakkan dunia itu di bawah mata kaki kalian, maka dunia itu akan datang dengan sendirinya kepada kalian. Coba lihat orang-orang yang dekat dengan Allah. Coba lihat orang-orang yang hatinya penuh dengan mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mereka akan kesusahan, tidak akan pernah mereka merasakan bagaimana sempitnya kehidupan ini, karena mereka meyakini, mereka menyerahkan urusan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Ahmad Dahlan menyampaikan dalam kitab Sirajut Talibin, Sahih daripada Minhajut Talibin karangan Al-Imam Ghazali, itu beliau mengatakan apa? Awwidu amraka ila Allah, saya sataqa fi ahsani ahwal wa fi afdal ahwal. Yani dia mengatakan, serahkan semua urusan kalian hanya kepada Allah. Serahkan semua urusan, apapun itu bentuk urusan itu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan jatuh di dalam keadaan yang paling baik. Maka kalian akan berada di dalam keadaan ahsan ahwal, keadaan yang sangat baik, sebaik-baik keadaan. Maka dari sini mari kita betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan di awal, hanya untuk beribadah kepadanya. Jangan kita banyak tanya kenapa kita ini dan seterusnya. Tugas kita semua adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tugas kita yang lain. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar kita kembali kepadanya dalam keadaan yang sebaik-baik keadaan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada semua teman-teman yang hadir di tempat ini, yang mengikuti majelis ini, mari kita semua memperbaiki niat kita dan lihat dengan siapa kita berteman, karena teman kita itulah yang akan berpengaruh kepada keadaan dan kepada jalannya kehidupan kita semua. Maka jikalau kalian sudah menemukan teman yang terbaik, jikalau sudah menemukan pasangan yang terbaik, maka jangan mencari lagi yang terbaik. Karena ketika kalian mencari yang terbaik, maka kalian akan kehilangan yang terbaik. Karena ketika kita mencari yang terbaik, ternyata tanpa kita sadari, kita sudah kehilangan yang terbaik yang Allah sudah hadirkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, salah satu di tanda keimanan, berimannya seorang itu adalah min alamatil iman. Satu tanda iman seorang itu adalah apabila mereka diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Kemudian mahabbah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Itulah tanda daripada tanda bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghadirkan iman di dalam hatinya. Maka jangan kalian susah sekarang. Jangan kalian susah
Kalau kalian memang sudah bertakwa kepada Allah, kalau memang sudah Allah Subhanahu kalian sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian sebagai seorang penuntut ilmu, jangan kalian susah, kenapa saya belum paham ya Allah, kenapa saya belum paham, padahal saya sudah rajin tahajud, rajin muzakarah, rajin seterusnya dan seterusnya. Maka perbaiki niat kalian. Perbaiki niat kalian dan serahkan semua urusan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an itu wattaqullaha wa yu'allimukumullah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kalian bertakwalah kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkan kalian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an itu wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan keluar dari setiap masalahnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di banyak ayat-ayat itu bahwasanya Allah Subhanahu innahu ghafurur rahim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di ayat ini katanya para ulama, ketika fi'il atau ketika isim ma'rifat diulang bertemu di awalnya isim ma'rifat, kemudian setelahnya itu isim nakirah, itu menandakan bahwasanya satu kesulitan itu akan berlawanan dengan dua atau banyak kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus dipahami teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tahu yang terbaik untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang, insyaallah kita akan melanjutkan ke hadis yang ketiga, dan insyaallah kita mengambil istifadah atau mengambil pelajaran daripada hadis yang ketiga ini insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ini yang dapat saya sampaikan. Silakan yang ingin bertanya, silakan bertanya. Tafadhalna. Ya Allah, yang ingin bertanya, ya bertanya.